JIS mau diaudit setelah diajak-ajak Menteri Jokowi, Anies Baswedan gak takut. Oke, silahkan audit, tapi sekalian sirkuit Mandalika ya. PDIP usul JIS diaudit secara lengkap segala macamnya karena banyak kekurangan dan seterusnya. Bagus itu. Nanti hasil auditnya clear, aman, Anies makin melambung. Ini mungkin yang mengusulkan ini sedang diingatkan juga nih oleh beberapa pihak. Jangan dong, kalau begitu nanti Anies melambung namanya. Dan kita sambut dengan tangan terbuka, dengan rasa bahagia. Silakan sesegera mungkin audit JIS. Dan titip pesan nih, sekalian bro, nih daftarnya. Yang diingat baru 11, mungkin ada 211 nih. Tolong dong diaudit juga. Kita zoom ya. Nah, sekalian diaudit juga ya kereta cepat KCIC yang konon katanya banyak masalah di sana sini. Pembiayaan pembangunannya membengkak luar biasa. Sampai konon katanya harus menggunakan uang negara. Berapa puluh tahun itu baru bisa lunas. Itu pun kalau banyak yang pakai. Kami berharap agar segala hal yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pihak, termasuk lingkungan JIS serta dokumen atas tanah yang belum lengkap, agar segera diselesaikan. Seperti yang kita tahu, peristiwa robohnya pembatas penonton pada launching JIS sempat viral di sosial media dan banyak menuai kritik. Hal tersebut juga jadi sorotan Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan melakukan rapat kerja untuk mengkaji terkait peristiwa robohnya pembatas penonton tersebut. Dalam rapat tersebut, Komisi B meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penyempurnaan dengan melakukan evaluasi, khususnya pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mandalika kenapa rugi? Beda, itulah kembali ketika... Ya jelas beda lah, karena di zaman sekarang itu nggak butuh orang jujur, nggak butuh orang baik. Zaman sekarang itu butuhnya orang penjilat. Ya, karena orang penjilat itu di atas segala-galanya, yang bisa diperintahkan, ya kan, yang bisa mencari kesalahan orang lain. Ya seperti itulah contohnya. Ya dimaklum aja lah, namanya orang masih menjabat, ya kan. Dari akun Instagram resminya, Menteri Keuangan membeberkan berapa dana yang digunakan. Alokasi terbesar digelontorkan melalui skema penyertaan modal negara BUMN, dalam hal ini ke PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC sebesar 1,3 triliun. Selain alokasi PMN ke ITDC, APBN juga digunakan melalui penganggaran kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun. Ada lagi dalam bentuk insentif, diantaranya insentif PPN atas jasa kena pajak sebesar 240,73 miliar rupiah, serta insentif bea masuk dan pajak impor 10,41 miliar rupiah. Mandalika menyisakan tuntutan tanah rakyat ada yang belum dibayar, menghabiskan anggaran APBN yang neraca bisnisnya ternyata merugi, meninggalkan tempat yang hanya ramai 2 minggu dalam setahun yang 50 minggu sisanya sepi. Memang apa pengaruhnya untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut? Ini harus dijelaskan kepada rakyat karena rakyat ikut membayar biaya pencitraan tersebut dari pajak. Kita lanjut. Apakah menggunakan anggaran APBN untuk bisnis yang berujung kerugian usaha? Apakah hal tersebut masuk kategori korupsi? APBN itu anggaran negara, seharusnya untuk apa sih? Aslinya nih kita tanya, untuk rakyat kan? Yang mana? Atau untuk kedaulatan negara agar secara global dan secara makro negara diuntungkan, yang akan membuat rakyat juga untung, juga makmur. Untuk itu masuk akal kalau menggunakan anggaran pemerintah baik APBN atau APBD harus untung dan harus diperiksa KPK kalau merugi dan harus masuk kategori korupsi. Ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika karena saya ditanya pendapat saya secara profesional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua.
Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Pegiat media sosial yang loyalis Anies Baswedan, Bahrum Ahmadi, mengaku bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu tidak akan gentar jika Jakarta International Stadium diaudit oleh pemerintah pusat. Desakan mengaudit Stadion Kebanggaan Anies Baswedan yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu mulai mengemuka dalam 2 hari. 1-2 hari belakangan ini setelah stadion yang menghabiskan anggaran 5 triliun rupiah itu direnovasi pemerintah pusat. Banyak pihak yang mensinyalir adanya penyelewangan sehingga audit anggaran hingga struktur bangunan wajib dilakukan. Para buzzer ngotot minta JIS diaudit. Oke, kalian audit aja, dijamin Anies tidak takut. Tegasnya dalam akun @bahrum_ahmadi dikutip Kamis 13 Juli. Bahrum Ahmadi lantas menyinggung proyek sirkuit Mandalika yang sudah jelas-jelas bikin tekor negara. Jika dia meminta jika JIS diaudit, maka sekalian saja mengaudit proyek arena balap MotoGP di Lombok, NTB itu. Kalau perlu Mandalika dan KCJB diaudit sekalian. Cemana berani audit? Jangan bacot kalian aja yang gede, cuitnya dengan menohok. Sebelumnya PDI Perjuangan atau PDIP DKI meminta audit total terhadap proyek dari JIS. Hal ini menyusul statement mengejutkan akan tak sesuai ekspektasinya keterlibatan dari Bureau Hapol dalam pembangunan stadion itu. Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana, serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya, ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo Minggu 9 Juli.